Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Luciandaru dengan NPK 482260196081, NIM 2025106313027776, bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10 fase E, materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di MA Bahaudin di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semoga baik hari ini. Semuanya baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, silahkan dipimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Mas Adrian. Oke, dipimpin dulu berdoa. Bunyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Shadaqallahul azim. Oke. Oke. Untuk pagi hari ini saya mau mengecek dulu kelengkapan siswanya. Oke. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti nihil ya. Oke, alhamdulillah. Ini menjadi semangat baru untuk kalian. Semoga kedepannya kalian tetap semangat dalam belajar, gitu ya. Oke, untuk menumbuhkan rasa semangat, kita menyanyi dulu. Mau? Oke, kita akan menyanyikan lagu tentang semangat, ya. Menumbuhkan rasa semangat. Tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu. Oke, kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela maju tak gentar, hati tadi serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju Sebentar, tentu kita menang. bergerak, Bergerak, serentak, serentak, menekan, menetap, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pada pertemuan kali ini, kemarin kan sudah saya beritahu ya, melalui WA kelas ya, kalian harus apa saja yang harus dibawa peralatan untuk hari ini. Karena minggu kemarin kita membahas tentang materinya apa? Hak dan kewajiban warga
negara. Sekarang kita akan membahas tentang kasusnya. Oke? Tentang kasus. Kasus itu berarti tentang apa? Pelanggaran. Oke. Siapa yang tahu di sini tentang pelanggaran itu apa? Kesalahan. Oke, kesalahan yang dilakukan. Ya, oke. Kalau tentang kesalahan yang kita lakukan itu salah satu bentuk dari pelanggaran. Oke, di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus, bentar ya. Kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian tahu tadi tentang pelanggaran itu apa? Nah ini kita juga harus tahu biar berimbang adanya kewajiban faktor ya, faktor penyebab dan upayanya, gitu ya, upayanya. Terus kita akan membahas tentang ini tadi, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan mempelajari upaya bagaimana kasus itu terselesaikan. Kita mencari tentang penyebab dari kasusnya atau sebaliknya seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya, ini kejujuran tentang hati nurani. Siapa di sini yang pernah melakukan pelanggaran? Saya. Contoh terkecil. Oke, pelanggaran peraturan lalu lintas. Pernah ditilang? Oke, pernah ditilang. Berarti itu kan salah satu pelanggarannya. Penyebabnya apa? Kok ditilang? Oh, menerobos lampu merah. Soalnya wis kadung buanten. Akhirnya apa? Dicegat, Bu, ono polisi di situ, ada polisi. Oke, terus upayanya apa? Misalkan kalau kamu tidak ditilang lagi, apa yang kamu lakukan? Oke, mentaati semua peraturan lalu lintas. Sepakat ya? Gitu ya? Nah, itulah salah satu apa namanya? Itu tadi kasus-kasus pelanggaran. Lalu di sini solusinya seperti itu tadi ya. Oke. Sekarang kalau kalian tadi sudah tahu ya, oh berarti apa namanya pelanggaran itu seperti apa, lalu upayanya. Ini Bu Is ada tentang PPT di sini ya, PPT secara singkat saja. Ini juga bisa kalian lihat di apa namanya WA group yang sudah saya share tadi pagi ya, tadi pagi atau tadi malam? Tadi pagi ya, tadi pagi. Oke. Ini Bu Iis ada satu video. Nah, lihat. Sahabat Kompas.com pada 12 Mei 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk menyediakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam bentuk reformasi semakin besar. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Pada awal tahun 1999,
perekonomian Indonesia mengalami guncangan akibat adanya krisis finansial Asia sebanyak 1997 sampai 1999. Tepat 24 tahun lalu, pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Nusantara. Aksi yang dinamai dengan aksi damai tersebut dilakukan mahasiswa Trisakti pada pukul setengah 1 siang. Namun aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa pun berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para aparat. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada pukul 5 sore, para mahasiswa bergerak mundur diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan pun menunggu mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa mulai berhamburan karena panik. Sebagian besar warga dan mengikuti Universitas Trisakti. Namun karena aparat tidak segera berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tembakan dari aparat berasal dari berbagai penjuru. Salah satunya adalah flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Selain itu, aparat tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga dengan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan 4 di antaranya adalah mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa adalah serangkaian aksi yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pelanggaran Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti, pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti saat itu, Profesor Dr. Mudarto Nutejo, mengumumkan bahwa ada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur saat mengikuti demonstrasi. Selain itu, terdapat juga 2 korban tewas dari universitas lain, sehingga jumlah korban tewas pada tragedi Trisakti berjumlah 6 orang. Nah, ini tentang nama-nama korbannya ya, korban dari tragedi Trisakti tadi. Setelah jatuhnya korban tewas dan banyaknya korban luka-luka, pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada salah satu korban yang bernama Heri Yantanto, ditemukan serpihan peluru kali dari 5,56 Kapolri yang menjabat saat itu mendapatkan sekali menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Amun Nata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan total pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam dalam tragedi 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini akan dikenal sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kampus Trisakti, Naga, dan Bogor. Oke, dari contoh kasus yang saya tayangkan tadi itu merupakan salah satu kasus tentang apa? Pelanggaran hak. Oke, tentang hak dan
kewajiban. Oke. Kalau kalian lihat di dalam ini tadi, video ini tadi kalau kalian melihat di sana ada pelanggaran hak dan kewajiban. Lalu di sana itu tadi adakah upaya untuk mengatasi permasalahan tadi? Ada? Ada. Dengan cara apa tadi? Oke, dari pemerintah ya kan. Pemerintah itu melakukan satu mahasiswa melakukan satu gerakan di mana mereka meminta Soeharto untuk turun dari jabatan. Oke. Lalu kalau itu tadi kan sudah solusinya. Lalu tadi apa? Penghargaan ya, penghargaan yang diberikan kepada siapa? Mahasiswa. Mereka dijadikan satu monumen ya, satu monumen seperti itu. Oke. Kita lihat PPT dulu di sini. Nah, di sini ada pengertian tentang pelanggaran hak. Pelanggaran hak itu tindakan seseorang atau kelompok disengaja maupun tidak disengaja secara hukum menghalangi, mengurangi hingga mencabut hak seseorang. Nah, di sini tentang pengingkaran kewajiban, tidak terlaksananya tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Oke, di sini ada faktor penyebab, ya, faktor penyebab terjadinya hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada faktor internal, lalu sikap egois, rendahnya kesadaran, sampai pada penyalahgunaan teknologi. Oke. Ini adalah, kalau kalian amati dulu tentang faktor penyebab terjadinya hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah ya? Oke, kita lanjut tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Di sini ada berbagai macam kasus di sini. Ini kalian bisa lihat di WA kalian, WA group, tentang apa saja yang menjadi kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Lalu di sini ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak warga negara. Oke. Nah, di sini ada dua faktor dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Internal adalah sikap egois. Kalau eksternalnya apa di situ? Apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Nah, untuk menanganinya seperti apa? Harus adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari warga negara. Seperti itu. Oke, bisa dipahami dari sini tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, kalian lihat dulu materinya. Oke, ada yang kurang jelas di situ? Kita lihat lagi. Tegaknya hukum itu seperti apa? Yaitu tingkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran itu seperti apa? Oh, berarti saya sebagai warga negara yang baik, saya harus patuh terhadap hukum. Apalagi adanya peran lembaga negara, misalkan lembaga peradilan di Indonesia, yang salah juga harus dihukum. Seperti itu. Paham ya? Jadi upaya yang harus dilakukan seperti apa? Ya, masyarakat itu harus sadar betul tentang hak dan kewajibannya. Seperti itu. Oke, sekarang silahkan dibuka paketnya. Ini saya akan membagikan
kalian berdiskusi ya. Oke, kita berdiskusi, kita lebih enak. Kelompoknya seperti kemarin ya, sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Oke, kelompok-kelompoknya. Ini nanti saya tawarkan ke kalian, kalian bisa mengeksplor semua kemampuan kalian. Mengeksplor itu bagaimana, Bu? Saya nanti menayangkan kasus yang saya share ya kan ya, yang saya share di WA Group. Kalian itu bisa memilih tentang kasus apa saja yang harus saya pecahkan dengan kelompok. Lalu nanti saya ini mengeksplorasinya seperti apa ya, tergantung dari kelompok kalian. Misalkan, Bu, saya itu lebih tertarik membuat rangkuman, silahkan. Bu, saya ingin menuangkan isi hati saya dengan puisi, silahkan. Itu tergantung pada kesepakatan ke kelompok kalian. Bisa dimengerti? Oke, sekarang saya bagi yang harus dikerjakan. Ya Allah. Oke. Kalian lihat di situ tentang apa? Perintahnya, sudah ya. Di situ ada perintahnya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di situ sudah saya share tentang kalian bisa memilih ada 4 lingkungan ya. Bisa sesuai dengan itu apa pembagian kelompok kalian. Ya, sesuai dengan kelompok kalian. Ini bisa kalian taruh di sini untuk hasil diskusinya. Silakan dengan kalian bisa membuka materi yang sudah saya share ya, yang sudah saya share di grup WA, karena kita memang kan komunikasinya di situ ya, komunikasinya lebih enaknya di situ, seperti itu. Jadi kita persiapannya itu apa saja sudah saya share. Mungkin ada yang membutuhkan ini saya bagi per kelompok saja ya. Sudah wes, silahkan kalian misalkan Bu saya ini kurang jelas ini bagaimana, silahkan berkonsultasi dengan saya. Oke, jangan lupa materinya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Tentang apa tadi? Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Silahkan kalian berdiskusi tentang materi, ya kan? Materi maksudnya permasalahan apa yang harus kalian pecahkan di sini. Oke, gitu ya. Ini nanti ingat ada penilaiannya. Penilaiannya itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Lalu langkah selanjutnya ada tanya jawab dari kelompok lain tentang apa yang kalian kalian kerjakan. Kalian mencari apa tadi? Faktor dan upaya dalam apa? Memecahkan kasus. Ini silakan kalian lihat di masing-masing
LKPD. Gitu ya. Kalau belum jelas, silahkan kalian buka link, bukan link sih, share dari WA dari Bu Iis, gitu ya, di masing-masing grup. Silahkan kalian bisa membuka HP, silahkan. Gimana? Nah, ditata. Okay. Ingat ya, kerjasama kelompok itu sangat penting. Lalu yang kedua, komunikasi. Ya, komunikasi dalam kelompok itu sangat penting. Lalu silahkan ditulis nama masing-masing kelompok. Nomor absen ya, nomor absen, lalu ditulis kelasnya juga. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang, Bu, saya spidolnya kurang, silahkan. Ini ada di sini. Dari yang kalian bawa tadi ya, peralatannya, silahkan ditambah. Tambah. Oke. Silahkan. Kurang ya. Ini.
Ada gitu loh penggarisnya. Yes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wis. Ayo. Dengan kelompoknya sendiri. Iya, enggak apa-apa. Mengerjakan sambil berdiri juga enggak apa-apa. Oh, ini membuat puisi. Oke. Ini apa ini? Oh, tentang peta konsep. Oke. Kalista ini bagian yang menulis. Ya. Oh, ini buat peta konsep. Iya, enggak apa-apa. Kan terserah kelompok kalian mau menuangkan ke dalam apa gitu ya, hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Gitu. Ya.
Kenapa? Jelaskan ya, apa yang saya share itu ya? Yang saya share di grup itu ya, tentang gambarnya ya. Ada yang belum jelas? Sudah? Ingat, penilaiannya nanti ada tentang kelengkapan isi dari materinya ya. Lalu yang kedua tentang saya akan menilai tentang kreativitas kalian masing-masing kelompok itu seperti apa. Lalu adanya ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu seperti apa? Ya, waktunya mengerjakan, ketepatan mengumpulkannya. Gitu ya.
Dilihat dulu. Iki jan umek kae.
Sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
Berarti nanti yang ini membacakan, ini yang ekspresi ya berarti ya. Oke. Penuh dengan ekspresi. Ayo di kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah kelompok ini? Oke, nanti kalau sudah, ini nanti ada proses selanjutnya, yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya, hasil kerja kelompok kalian. Sudah ya? Kelompok ini sudah ya? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 sudah. Ini kelompok berapa ini sudah ini? Kelompok berapa ini kamu? 2. Kelompok 2. Ditulis sih kelompoknya, nama kelompoknya. Terus ini kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Ayo, tinggal kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Oke. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Oke. Wes, silahkan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Langsung kita presentasi ya. Presentasi nanti saya tawarkan ini kalian presentasinya perwakilan kelompok, perwakilan siswa atau semuanya maju? Semuanya. Oke, semuanya biar adil gitu ya. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok berapa ini? Oke, silahkan maju ke depan untuk kelompok 1. Silahkan tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Untuk kelompok yang lain silahkan menyimak. Oke, silahkan menyimak yang disampaikan oleh kelompok 1. Kalian nanti bisa menanyakan tentang hasil dari hasil dari diskusi mereka. Oke. Allahu Akbar.
Oke, silahkan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lainnya diperhatikan. Ayo. Oke, berarti ini menuangkan apa? Melalui puisi ya? Oke, puisi tentang jerit hati anak putus sekolah. Wow. Oke, bagus. Silahkan. Ayo. Kalau puisi ini berarti apa? Tentang itu ya, apa? Ekspresi ya, ekspresi. Oke, silahkan. Ayo. Dibaca saja, dibaca, enggak apa-apa. Sambil bawa teks. Ayo, Enda. Oke, Enda. Menunggu di tepi sekolah yang begitu banyak cerita yang aku dapat di SMA. Hari ini menjadi tandaku berhasil. Andaikan aku punya uang untuk sekolah. Ku ingin sekolah seperti mereka. Ku gapai cita-cita, bahagiakan orang tua. Ku ingin sekolah seperti temanku. Ku selalu bersama menghapus. Oke, berarti ini secara garis besar kelompok kalian ini menceritakan tentang apa ini? Isi hati. Oh, isi hati anak ingin putus sekolah ya? Maksudnya jerit hati anak putus sekolah. Oke. Oke, silakan kalian dari analisis kalian ini, kalian presentasikan ke teman kalian. Dibaca. Ayo silakan dibaca. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara di lingkungan sekolah tentang banyaknya anak putus sekolah. Pendidikan menjadi alternatif bagi setiap individu, terutama anak-anak sebagai bekal menjadi manusia dewasa yang berhasil dan berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Namun sayangnya masih banyak anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara layak dan harus putus sekolah. Masalah putus sekolah tidak hanya berdampak masa depan anak, ada beberapa faktor penyebab banyaknya anak putus sekolah, yaitu 1. Keadaan ekonomi dan latar belakang orang tua yang rendah. 2. Kurangnya perhatian orang tua. 3. Kurangnya minat siswa sekolah dan motivasi belajar siswa. Dan 4. Lingkungan pertemanan siswa yang buruk. Beberapa solusi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah adalah meningkatkan kualitas guru, memberikan beasiswa, membangun komunitas pendidikan untuk membantu anak yang putus sekolah. Kesimpulan paparan tersebut adalah bahwa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, kurangnya minat sekolah, dan untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan beasiswa, membangun komunitas untuk membantu anak putus sekolah. Sudah, oke. Dari yang dipresentasikan kelompok 1 ini, adakah kelompok yang bertanya? Oke, Kolbi, silakan bertanya. Tentang apa solusi kalian tentang anak-anak yang putus sekolah itu? Oke, silakan. Apa saja solusinya? Ya, silakan disebutkan. Meningkatkan kualitas guru, memberikan beasiswa, membangun komunitas pendidikan untuk kembali anak yang putus sekolah. Oke. Ada lagi? Ayo, Iki. Coki. Tentang apa yang ditanyakan? Faktor penyebab. Oke. Faktor penyebab apa saja? Bisa sebutkan satu saja. Satu, keadaan ekonomi dan latar belakang orang tua yang rendah. Oke, sudah. Dari yang dipaparkan di sini, ini mereka Mereka ingin
hasil kelompoknya ini tentang puisi jerit hati dari anak-anak ingin sekolah. Mereka juga ada faktor dan penyebab ya. Lalu mereka juga kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan untuk kelompok ini 2. Ayo silahkan duduk Mas. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lainnya menyimak materinya. Nanti kalian membuat satu pertanyaan. Tapi dari kelompok 2 kan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus-kasus pelanggaran dan penyelenggaraan kewajiban di lingkungan keluarga. Perintahnya itu pelanggaran hak merupakan tindakan seorang atau sekelompok orang baik sengaja maupun tidak sengaja secara hukum menghalangi hingga mencabut hak seseorang. Terus peninggalan kewajiban adalah tidak terlaksananya tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seseorang. Contoh kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban yaitu angka untuk pelanggaran hak angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan dan pengangguran, proses penegakan hukum masih berlebihan. Terus contoh peninggalan kewajiban yaitu tak membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum dan lain-lain. Lalu ada faktor penyebab dan solusi mengatasi kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban di lingkungan keluarga. Faktor penyebabnya yaitu ada orang yang bersikap semena-mena, saling berpendapat, diskriminasi pada keluarga. Lalu solusi mengatasinya yaitu satu menghormati semua hak dan anggota keluarga. 2 mematuhi aturan yang ada di rumah. 3 tidak mengganggu anggota yang sedang berkegiatan. Oke, ada pertanyaan? Ayo, Kak Ivin. Oke, Mbak. Bagaimana diskriminasi karena status keluarga? Diskriminasi karena status keluarga itu yang bagaimana? Oke. Oke. Oke, ada lagi? Kalista. Ya, apa? Apa Kalista solusi? Oke. Oke, solusinya bagaimana? Ayo. Oke. Oke. Oke, saling menghormati pendapat. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok ini ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok siapa? Sampel? Oke, ini dulu ya, sabar. Oke, silakan. Waduh, iki ono lampu merah, kuning, hijau. Oke. Ya, ingat ya tadi saya sampaikan ada penilaian kreativitas. Oke. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kasus pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara ada 2 macam, yaitu dari faktor eksternal dan internal. 1. Faktor eksternal internal, sikap egois atau mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. C. Sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang utama ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua,
penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga minimnya sosialisasi dari pemerintah. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang melanggar aturan lalu lintas dan merupakan pengingkaran kewajiban untuk bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan. Contohnya menerobos lampu merah, yang kedua melawan arus, yang ketiga berkendara melewati trotoar. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau? Oke, adakah yang mau bertanya? Oke, upayanya apa? Jaga jarak saat berkemudi, atur kecepatan berkendara. Oke. Wah, tetap waspada itu yang terpenting. Apa ya? Ada lagi? Ayo, Jauhar. Oke, apakah perlu ada pembaruan peraturan? Ya, perlu. Oke. Pemerintah harus tegas. Oke, pemerintah harus tegas dalam menangani. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke. Ayo kelompok terakhir, semangat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, ayo. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi kami akan presentasikan poster kami yang berjudul Rawat Sungaimu, Selamatkan Bumimu. Wah, rawat sungaimu, selamatkan bumimu. Oke. Faktor penyebab dari membuang sampah di sungai, kurangnya kesadaran masyarakat akan mengelola lingkungan. Oke. Kurangnya dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah. 3. Tingkat pendidikan yang rendah. 4. Kurangnya sarana dan prasarana. Upaya mengatasi: 1. Memberikan edukasi. 2. Diberlakukannya sanksi tegas. 3. Memperbanyak tempat sampah. 4. Adanya tempat pembuangan sampah kolektif. 5. Membuat papan larangan membuang sampah. 9. Faktor penyebab membuang sampah sembarangan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan. Kurangnya dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah. Tingkat pendidikan yang rendah. Serta kurangnya sarana dan prasarana. Oke. Dari kelompok ini adakah yang bertanya? Oke. Coki lagi. Oke, silakan Coki, lanjut. Ayo. Oke, upaya untuk mengatasi sampah ya itu ya. Oke. Memberikan edukasi, diberlakukannya sanksi tegas, memperbanyak tempat sampah, adanya tempat pembuangan sampah kolektif, dan membuat papan larangan membuang sampah. Oke, ada lagi? Oke. Kenapa orang yang tinggal di pinggir sungai kalau membuang sampah di sungai? Oke. Kenapa harus memilih tempat sampah? Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga dirinya atau kesadaran masyarakat itu sendiri yang salah. Oke, kurangnya rasa kesadaran gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Silakan duduk. Oke, bagus sekali ya. Dari masing-masing kelompok tadi saya lihat sangat berekspresi, ya toh? Secara garis besar ini
kalian sudah mengetahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lah ini kalian tadi sudah mengetahui tentang upayanya, ya kan? Upaya yang harus dilakukan. Terus apa lagi? Selain upaya, faktor ya. Kalian tadi mencari faktornya. Kalian sudah tahu faktornya, baru kalian mencari upaya yang harus dilakukan. Oke. Wes, untuk melemaskan kalian setelah berdiskusi, oke. Kita buat permainan sebentar ya. Permainan sebentar biar enggak tegang. Gitu ya? Bentar. Apa ini itu dulu ya? Apa? Oh, ditempel ya. Ditempel lah hasilnya. Lupa saya. Ayo ditempel dulu. Ini ditempel di tempat yang sini saja. Ditempel di sini ya. Hasilnya. Ya, wes, soal sini situ-situ. Satu-satu. Oke. Oke. Jangan berebut. Ingat nanti sebisa mungkin hasilnya ini terbaca ya. Biar nanti sebagai pembelajaran setiap kali kalian ada di kelas, diusahakan membaca hasil karya kalian. Nah, di situ enggak apa-apa. Solusinya? Oke, nih. Ya. Sudah? Kelompoknya Miko belum? Oke. Ya, oke, wes silakan duduk kembali. Oke. Belum? Oke. Kita akan melemaskan dulu ya. Tadi kan selaku Bu, capek saya membuat desain dan sebagainya. Oke. Kita lakukan permainan sebaliknya. Ingat? Nah, sebenarnya kan misalkan kanan, kiri. Paham? Kalau saya bilang sebaliknya, saya bilang kanan, berarti yang diangkat tangan. Oke, wes ya. 1, 2, 3. Sebaliknya kanan. Lagi. Sebaliknya kiri. Oke. Diusahakan mulutnya diam, oke? Sebaliknya kiri. Sebaliknya kanan. Sebenarnya kanan. Sebenarnya kiri. Sebenarnya kanan. Nah, sebaliknya kiri. Sebaliknya kiri. Sebaliknya kiri. Sebaliknya kanan. Ya, kan sebaliknya ya, oke. Sebaliknya kiri. Sebaliknya kanan. Sebenarnya kiri. Sebenarnya kanan. Kita mulai 2 kali. Sebenarnya
kanan, kiri, kiri. Loh, ngono ah. Kan sebaliknya tadi sebenarnya. Oke, kita ulangi lagi. Sebaliknya kanan. 2 kali kan, kiri, kiri gitu loh. Oke. Sebenarnya kanan, nan kanan. Sebenarnya kiri. Sebaliknya kanan. Sebaliknya kiri. Oke. Sudah ingat semua? Oke, wes tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Lagi. Itu ya, saya coba lagi. Saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Ice breakingnya ya. Sebut aku kesel, saya capek sekali. Oke. Sebenarnya kiri. Sebaliknya kiri. Sebenarnya kanan. Sebenarnya sebaliknya kiri. Sebaliknya kanan. Sebaliknya kiri. Sebaliknya kanan. Sebaliknya kiri. Sebenarnya kanan. Sebenarnya kanan. Sebaliknya kiri, kiri. Sebaliknya. Akhirnya gini ya. Oke, wes. Yang deretan sini. Deretan sini ya. Sebaliknya kanan. Sebaliknya kiri, kiri. Sebenarnya kanan. Sebaliknya kiri, kiri. Oke, yang sebelah sini. Sebaliknya kan kebalikannya. Ya, ya. Sebaliknya kiri. Sebaliknya kiri, kiri. Sebenarnya kanan. Sebenarnya kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Loh, Kak Melo iki ya, biar bersemangat. 1, 2, 3. Sebenarnya kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Sebaliknya, ya ingat sebaliknya. Kiri, 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 kanan, kanan. Kiri, kiri, kanan. Kiri, kiri, kanan, kanan. Kanan, kiri. Akhirnya gini. Oke, wes tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari hasil diskusi kalian tadi, ya kan, dapat kalian simpulkan, ya kan? Dapat kalian simpulkan bahwasannya tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu memang sebenarnya ada di dalam negara, ya kan? Nah, ini perlu ada deteksi tentang faktornya apa saja sih. Kalau sudah tahu faktornya, berarti bisa mengupayakan. Upayanya itu bagaimana? Seperti itu. Yang tadi saya, yang kalian kerjakan tadi, kelompok 1 tadi di mana? Di lingkungan apa tadi? Di masyarakat. Oke, di masyarakat. Kalau yang ini? Di apa tadi? Enggak, maksudnya membahas tentang apa tadi kalian ini? Oke, membuang sampah. Ini apa tadi? Oke, anak putus sekolah. Yang ini? Keluarga. Oke, permasalahan dalam keluarga. Ya, oke. Yang ini? Lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Nah, itu tadi sudah dideteksi. Oh, ini faktornya itu dari ini. Baru ada baru ada upaya yang dilakukan. Oke. Dari yang saya sampaikan tentang teman-teman kalian sampaikan,
Adakah yang bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang saya ingin tahu tentang apa ya? Tentang hasilnya yang kalian pelajari. Adakah kalian yang bisa mengungkapkan? Oke, Karina, silahkan. Ya, berdiri saja ya, biar teman-temannya tahu ya. Hari ini menyenangkan sekali karena kita bisa tahu apa saja sih kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Dalam diskusi kali ini ada kesulitan yakni menyatukan semua pendapat dari 5 anggota kelompok. Oh, ada kesulitan. Alhamdulillahnya kita dapat mengatasinya karena kita memiliki sifat toleransi. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Karina. Oke, mungkin ada lagi kalian yang mau. Oke, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan dulu. Saya Yunita dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil belajar kami. Oke. Senang dengan kegiatan ini karena meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hak dan kewajiban dalam mendorong rasa tanggung jawab dalam menegakkan keadilan, memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kita juga mengetahui bagaimana kita sebagai warga negara yang baik bisa mencari solusi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman, tentram. Pemerintah juga dapat melakukan tindakan cepat dan tanggap dalam mengatasi setiap persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat sebagai fungsi kontrol juga diperlukan agar bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Yuni. Oke. Itu ya, itu tadi apa ya, sedikit refleksi dari bentuk refleksi dari teman-teman kalian tentang pembelajaran dalam dalam pertemuan ini. Ayo Adrian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, saya harapkan di sini kalian bisa tahu ya, tadi ya sudah disampaikan tentang bagaimana yang dibahas tadi apa tentang yang pertama faktornya apa saja dari penyebab kasusnya ya, faktornya apa saja sih kok sehingga ada kasus pelanggaran apa tadi? Oh, pelanggaran lalu lintas. Oke, dia menjawab tentang kelompoknya. Oke, benar. Terus keluarga juga. Terus apa tadi? Apa? Oke, membuang sampah sembarangan karena sampah itu kan masalah ya, jadi masalah sehingga apa akibatnya? Banjir. Terus lingkungan tidak bersih, lingkungan tidak sehat, terjadi banyak penyakit dan sebagainya. Yang terakhir kelompoknya Yuni tadi membahas tentang apa? Oke, tentang putus sekolah. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi satu kasus. Bagaimana sih ini kok bisa terjadi? Setelah dicari faktornya, sudah ketemu baru upaya yang dilakukan dalam penanganan kasusnya. Seperti itu. Oke, sudah paham Kamal? Oke, sudah paham. Oke. Mungkin dari kalian adakah yang bertanya lagi, Bu, bagaimana solusi dari negara, gitu ya? Oke, solusi dari negara itu akan mengcover semua permasalahan, maksudnya itu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contohnya tadi temanmu ada yang mengutarakan ya,
apa tadi tentang undang-undangnya ya. Nah, perlukah ada undang-undang itu diperbarui? Ya tetap perlu karena apa? Untuk perbaikan dan kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Untuk minggu depan kita akan cukup sekian ya untuk materi hari ini. Minggu depan silakan kalian mempelajari tentang hukum yang ada di Indonesia. Oke, silahkan dimasukkan peralatannya. Sudah? Sudah. Oke. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar ilmu yang bermanfaat. Amin. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Semoga hari ini menjadi manfaat ya buat kita semua. Semoga ilmu yang kalian gali di MA Baudin ini bermanfaat bagi masa depan kalian dan bekal di masa depan kalian. Oke, cukup dari saya. Sebelumnya apabila ada kesalahan mungkin yang saya lakukan, saya mohon maaf jika tidak berkenan di kalian semua. Sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ininya dibereskan semuanya. Jangan ada yang ketinggalan. Ayo, ini dimasukkan dulu. Dibereskan dulu. Oke. Wes, silakan pulang. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya. Aku sih terima kasih. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah. Makasih ya. Kurang satu menit. Ayo, hati-hati di jalan. Ah.